Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandika. Saya dari Prodi Teknik Industri dengan NPM 253200090. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara membuat atau menggambar, yaitu render hexagonal mur dan membuat baut di AutoCAD. Jadi langsung saja. Yang pertama kita akan menggambar kepalanya dulu. Ketik poligon, lalu ketik 6, lalu enter, lalu tekan sembarang dan pilih circumscribe circle. Sudah seperti ini, lalu kita akan ubah viewnya ke isometrik. Nah, seperti ini. Kemudian kita poligon ini, tekan ekstrak, klik poligon, klik enter, lalu tarik ke atas. Menentukan ketinggian ekstraknya itu 7,5, kita ubah ke exponential seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat diameter di bagian atas ya. Tekan circle, kita buat diameternya dengan midpoint di ujung. Lalu cosender lagi, lalu kita ekstrak dan melebar ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk kemiringannya kita tulis min 45, kemudian enter seperti ini. Kemudian klik sembarang saja agar menutupi bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Kemudian ketik insert, lalu kita blok kedua bagian objek ini. Nah, seperti ini. Kosongnya seperti ini. Lalu bagian bawahnya tekan box dan cari silinder, lalu cari titik tengahnya. Titik tengahnya dengan kita membuat lingkaran dengan ukuran 10. Lalu tarik ke bawah, nah seperti ini. Lalu tarik ke bawah dengan nilai 35. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat sampan bawah batang baut. Nah, kita ubah dulu menjadi 2 dimensi. Kemudian kita klik jumper edge, lalu kita tentukan dimensi jumpernya. Bisa diklik opsi distance atau ketik D, kemudian enter. Lalu si campurannya 1:1, maka kita ketik 1, kemudian enter. Ketik 1 lagi, kemudian enter. Lalu kita ketik lagi ujung bawah batangnya baut, klik 2 kali lalu enter. Nah, kita ubah ke konseptual seperti ini hasilnya. Kemudian kita membuat helix atau bagian ulirnya. Ya, aktifkan perintah helix. Nih. Lalu kita membuat helix dari trace conference ujung bawah batang bautnya ini. Untuk nilainya kita buat sama dengan jumlah radius tadi, yaitu 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi radiusnya 10. Nah, seperti ini. Oke, baik. Kita ubah lagi ke konseptu seperti ini. Nah, kemudian terlihat ujung helixnya itu akan kita besarkan dengan searah dengan Z. Nah, kita akan buat sumbu Z itu berbalik arah dari si helixnya.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa helixnya sudah sejajar dengan Z. Lalu sekarang kita membuat profil ulir untuk bagian helixnya menggunakan line. Ketik line, kita tarik dengan ukuran 1:1 mm. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat garis midpointnya lagi yang dari tengah ke dalam seperti ini dengan nilai yang sama. Lalu kita tarik saja dari ujung ke ujung seperti ini. Lalu untuk bagian tengahnya kita hilangkan. Lalu untuk bagian ujungnya ketik violet. Lalu ketik R untuk radiusnya. Misalnya nilai radiusnya 0,1, kita ketik 0,1 kemudian enter. Nah, seperti ini. Lalu kita blok garisnya, kita ketik C kemudian enter. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ketik sweep, lalu kita ketik profile ordernya, lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita memilih opsi like min atau ketik A lalu enter. Kemudian ketik nomor, kemudian ketik base point. Kita klik ujung bagian, lalu ketik sweep pipe bagian helixnya, ketik enter. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Untuk bagian batangnya, selanjutnya sudah seperti ini, kita klik subtract. Lalu kita blok bagian atas dan bagian bawahnya. Lalu kita klik profil ulir yang kita sweep tadi terhadap helix tadi, kemudian klik kanan dan seperti ini. Pembuatan gambar baut sudah selesai. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya kita akan membuat bagian murnya. Selanjutnya ubah view-nya ke top. Jadi pembuatan bagian murnya itu hampir sama dengan proses menggambar kepala baut tadi yang pertama. Ubah dulu ke top. Nah, seperti ini. Lalu kita buat ke poligon. Kita ketik aja poligon seperti yang pertama tadi. Dengan jumlah sisi poligonnya itu kita ketik 6, kemudian enter. Selanjutnya lalu kita ketik sembarang seperti tadi, kemudian kita pilih opsi circum subscriber auto grayscale, lalu dengan radius 8,5. Lalu selanjutnya kita buat bagian tengahnya, bagian lubangnya dengan cycle dengan radius lubangnya itu sekitar 4 mm. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita blok bagian objeknya, lalu ketik extract dan kita ketik lagi dengan nilai 7,5 lalu enter. Seperti ini. Kita ulangi sekali lagi, kita blok, ekstrak dengan 7,5 mm lalu enter. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ketik subtract, kita lalu gambar
mur di poligonnya. Yang ini bagian tengahnya kita ekstrak lagi juga, lalu klik kanan, lalu hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat circle. Ketik circle dari center yang di tengah, lalu tarik, kemudian ke tarik midpoint seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat satu bagian lagi, bagian bawahnya juga. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita klik perintah ekstrak. Kita klik circle yang bawah. Lalu kita klik extrude bagian CNC-nya. Bagian bawah kita ekstrak ke atas. Lalu taper dengan kemiringan seperti tadi, -5. Lalu enter. Dan kemudian pastikan gambar itu melewati atau menutupi murnya. Seperti ini. Lalu klik bagian atasnya, klik juga circle bagian bawah, lalu kita X. Nah, seperti ini. Kita barusan tadi seperti ini dengan -5 juga. Lalu enter seperti ini. Kita aktifkan perintah insert. Jadi jika sudah diaktifkan perintah insert, jika sudah kita blok kedua objek, lalu kita klik kanan, lalu jadinya seperti ini. Nah, seperti ini detailnya. Untuk membuat folder bagian dalam murnya, kita tinggal copy bagian batangnya, lalu kita kopikan ke bagian murnya seperti ini. Diikuti saja. Lalu kemudian kita pindahkan murnya kemari ke bagian atas bautnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa menentukan materialnya seperti apa. Contohnya realistiknya, nah seperti ini, dan hasilnya seperti ini.